Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya kartunya. Sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang udah aku shuffle ya. Di sini ada Juno, kata kuncinya partnership gitu. Juno itu kalau di natal chart yang mengindikasikan interaksi dalam konteks hubungan romantis gitu ya. Jadi mungkin untuk kamu temanya kali ini sangat berhubungan dengan hubungan romantis, bisa mengindikasikan kedatangan seseorang yang baru, walaupun di tarotnya aku nggak melihat ada sejauh ini ada kartu yang membahas tentang hubungan romantis, tapi ini bisa berbicara tentang sinyal gitu ya, atau sebuah hubungan kayak masih dalam tahap pengenalan, eh, lagi cari tahu nih satu sama lain, ngobrol dia seperti apa. Nah ini tema yang menjadi apa ya, cukup highlight gitu untuk reading kamu, atau mungkin situasi yang kamu temuin gitu sekitaran kamu nonton reading ini. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama, tema besar kamu adalah Three of Wands, menanti. Ya, mungkin sebagian menanti orang ini nih kapan datangnya. Ya, kalau di sini ada kartu yang mengindikasikan hubungan romantis. Untuk sebagian menanti seseorang datang. Kapan aku ketemu seseorang yang pas buat hati aku. Atau kalau nggak berbicara tentang hubungan romantis, lebih kepada mungkin ada hal lain yang kamu tunggu, mungkin ada kayak juga pertanyaan kemana nih setelah ini, jalannya mau ngapain, atau kita melakukan apa lagi nih. Nah ini semacam pertanyaan-pertanyaan kontemplasi juga bisa ya dengan Three of Wands jadi tema besar kamu. Mungkin ada satu aspek atau beberapa aspek di mana kamu berpikir step selanjutnya apa gitu. Sekarang kita bahas posisi blessingnya. Aspek yang positif Five of Swords biasanya itu berbicara tentang ego, tentang gesekan, konflik juga bisa gitu. Skenario pertama ini bisa jadi kayak apa ya? Kalaupun misalnya ada tantangan gitu, kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait itu sama-sama saling berusaha gimana nih kita membicarakannya, atau misalnya ada ketidaknyamanan gitu. Oh ternyata aku nggak tahu, terus dibicarakan, ternyata orangnya juga baru tahu, oh ternyata seperti itu yang bikin kamu nyaman, atau oh aku nggak tahu ternyata caraku seperti itu nggak bagus gitu buat kamu. Mungkin ada dialog-dialog seperti itu ya. Pihak-pihak yang mau berusaha, pihak-pihak yang saling gitu, apapun konteksnya, bisa pertemanan, bisa rekan kerja, bisa di lingkungan keluarga gitu, mungkin ada interaksi antara anggota keluarga dan ada kayak bicara heart to heart gitu. Nah, ini mengindikasikan apapun tadi tema yang aku sebutkan itu mendapatkan output yang positif gitu. Tentang konflik resolution gitu ya. Pihak-pihak yang saling berusaha, saling mau mengerti dan menjembatani perbedaan gitu. Atau bisa jadi juga ini kayak pembelajaran kamu, kadang mengesampingkan ego untuk hubungan itu juga penting. Mungkin ada pemahaman yang berbeda di sekitaran nonton reading ini dengan Five of Swords di sini ya. Terus juga gini, kesadaran tentang um, ada hal-hal yang semacam gini ya, ada hal-hal yang pantas dapat energi kamu, atensi kamu gitu. Dan sekarang kamu punya definisi yang berbeda, bisa jadi ya. Yang tadinya kamu anggap penting, yang tadinya kamu mau usahakan, sekarang kamu berpikir, oh ternyata sekarang versi diri aku yang ini nggak menganggap hal itu penting banget gitu ya, nggak kayak versi diri kamu yang sebelumnya. Bisa jadi ada pemahaman yang seperti itu juga. Jadi eh, energi kamu, waktu kamu yang tadinya kamu berikan untuk itu, sekarang kamu kasih ke tempat lain gitu ya. Lalu yang jadi tantangan, Nine of Cups ini tuh berbicara, kalau ketika dia jadi tantangan ya, mungkin gini, eh, pertama, kadang ketika hal baik datang ke hidup kita, kita tuh bisa pikirannya overthinking aja gitu, mempertanyakan hal-hal baik yang datang ke hidup kita, kayak pantas nggak ya, ini beneran nggak ya, atau em, ketika hal baik datang tuh jadinya nggak mau seneng lama-lama, ah nanti biasanya juga kebahagiaan aku nggak bertahan lama, langsung mikirin skenario setelahnya apa. Nah itu skenario yang pertama. Lalu dengan Nine of Cups bisa jadi juga kayak melarikan diri dari kenyataan, atau melarikan diri dengan hal-hal tertentu, misalnya kayak alkohol, misalnya dengan makanan, misalnya dengan belanja atau game gitu. Nine of Cups tuh bisa berbicara semacam distraksi gitu.
Atau hal-hal yang kalau apa ya, kalau keadaannya biasa aja tuh sesuatu yang normal sekali-sekali dilakukan nggak apa-apa, tapi ketika udah kebanyakan nggak baik gitu. Sama kayak alkohol ya. Aku sih sebenarnya nggak ada masalah dengan alkohol, cuman ketika tiap hari minum alkohol, kalau nggak minum alkohol jadinya kayak gelisah gitu dan harus harus minum gitu ya, kayak ada ketergantungan di situ. Nah, itulah yang jadi problem gitu. Sama kayak makan. Makan juga ya itu kan manusia harus makan, cuman ketika makan terus gitu, makan nggak ada moderasinya. Nah, itu juga nggak bagus ya. Jadi hal-hal yang tadi aku kasih contoh yang kebanyakan, nah itu sesuatu tema yang perlu kamu perhatikan karena di posisinya di tantangan ya. Terus sarannya adalah ada hal-hal tertentu yang perlu selesai, yang udah gitu. Mungkin ada pembelajaran yang tadi karena di sini seperti ada pemahaman yang berbeda tentang apa yang perlu diperjuangkan, apa yang kamu kasih tenaga, waktu, atensi. Sekarang udah ada yang berbeda mungkin karena the word itu kayak completion gitu. Ada yang sudah selesai, ada pembelajaran yang baru kamu pahamin. Ada mungkin situasi-situasi keterhubungan tertentu yang memang sudah tempatnya bukan lagi di hidup kamu dan gimana kamu bisa apa ya, selain ikhlas gitu dengan apapun yang udah waktunya selesai, tapi juga kayak apa sih pemahaman yang berbeda yang aku dapat gitu dengan situasi yang berakhir ini. Gitu ya dengan the word. Jadi semacam ada sesuatu hal yang udah selesai gitu. Lalu di waktu yang akan datang, King of Swords ini adalah orang yang cerdas, orang yang bijak, pemikir strategi. Ya, bisa jadi kamu atau mungkin orang yang akan kamu temuin. Bisa jadi juga kamu mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana perlunya kejernihan berpikir gitu. Terus juga um, tentang berbicara dengan cara yang apa ya. Ini King of Swords itu kalau di posisi negatifnya bisa jadi kata-katanya tajam, pedas, kasar gitu ya. Memberi masukan gitu misalnya, memberi input pada orang, nggak apa-apa, cuman caranya yang bagaimana. Bisa jadi juga kemungkinan lainnya adalah mungkin kamu ketemu dengan orang yang pintar gitu atau atasan atau rekan kerja sebenarnya berkualitas tapi mungkin caranya berkomunikasi kurang oke. Nah, itu juga skenario yang mungkin dengan King of Swords. Skenario lainnya adalah suatu peran yang mungkin kamu ambil gitu, yang berhubungan bisa jadi kerja, bisa jadi juga kayak kamu ditanyain pendapat karena memang kapasitas kamu berpikir ya, kemampuan kamu untuk melihat solusi atau kecerdasan kamu, kebijaksanaan kamu, entahlah aplikasinya dalam dunia pertemanan atau dunia kerja, yang jelas ada kayak semacam kualitas pemikiran kamu gitu. Jadi kayak kamu dilihat gitu, dijadikan role model atau ditanyain pendapatnya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Page of Pentacles mengkonfirmasi sama Three of Wands gitu ya. Ini kayak pesannya untuk kamu tetap open minded, tetap kayak melihat segala sesuatu dengan pikiran yang terbuka, dengan optimisme dan selalu kayak ada rasa gini. Meskipun kita sudah pernah mengalami hal-hal tertentu atau kayak kita sudah mungkin membangun tangga karir tertentu, itu nggak bikin kita berhenti, bikin kita puas, merasa pintar, merasa bijak, tapi kita tetap punya pikiran yang selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, selalu apa ya, melihat berbagai macam kemungkinan gitu. Dalam artian kayak ada potensi yang masih bisa kita lihat gitu dengan semua hal yang udah kita lewatin sampai di titik ini. Kan ada tuh jenisan orang misalnya dia berkarir dalam suatu bidang, terus dia merasa gue udah puluhan tahun di sini nih, gue yang paling pintar, paling ngerti, lu semua harus dengerin gue, kan jenisan orang seperti itu ada. Tapi dengan dua kombinasi ini kamu jadi kebalikan orang itu, ya. Kayak ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk dan itu tidak bikin kamu berhenti untuk terus belajar, untuk tetap punya rasa ingin tahu ya. Terus Three of Pentacles teamwork. Nah kan tadi aku bilang tentang dua belah pihak atau pihak-pihak terkait kayak sama-sama mau mengerti, sama-sama berusaha. Ada komunikasi yang bagus, ada teamwork yang bagus. Hubungan apapun tuh butuh teamwork ya. Dan teamwork yang baik itu
bisa ada dengan komunikasi yang baik juga. Dan ini cuman mengkonfirmasi tadi apa yang aku bilang tentang si Five of Swords ini ya, di posisi blessing. Mungkin gini, tadinya ada problem dengan komunikasi, sekarang sudah diluruskan, mmm, dan pihak-pihak terkait tuh kayak udah sama-sama tahu gitu gimana bagusnya. Terus yang jadi tantangan, mmm, gini ya, entah kenapa aku mendapat tema tentang perpindahan dan juga mungkin ada faktor keluarga gitu. Mungkin ada suatu, problem yang kamu hadapin bersama dengan keluarga kamu dan itu cukup bikin kepikiran, cukup stres gitu, makanya tadi ada skenario mungkin lari dengan hal-hal tertentu gitu ya sebagai pengobat stres. Mmm, aku nggak akan bilang kamu mesti ngapain, yang jelas itu tema yang muncul dalam reading ini ya. Terus bisa jadi juga skenarionya misalnya gini, kamu misalnya keterima, pindah tapi di beda kota gitu atau di beda pulau, atau mungkin kamu menempuh pendidikan di beda negara gitu ya. Dan itu kan tentu misalnya kamu terpisah gitu, terpisah jarak atau gimana nih berproses tentang jarak dengan orang-orang terdekat kamu. Nah, itu juga tema yang mungkin ya dengan dua kombinasi ini. Terus gini, kalau butuh waktu mengambil waktu sendiri, berkontemplasi, merenungkan hal-hal tertentu gitu ya, untuk menjauhi keriuhan, itu yang kamu butuhkan saat ini ya nggak apa-apa gitu. Karena ini hermit ya muncul sebagai advice. Hermit itu kayak kadang ada momen kita butuh sendiri supaya kita bisa apa ya bisa recharge, bisa menenangkan segala keriuhan dan kita bisa berpikir jernih gitu. Dan ini hermit tuh kartu kamu di major arcana gitu ya. Apalagi di sini memang ada situasi yang memang sudah selesai gitu bisa jadi um, misalnya versi diri kamu yang lama udah selesai nggak akan bisa ikut dengan perjalanan kamu yang baru gitu. Ini menarik. Di sini ya, di sini Nine of Cups nih posisinya di tantangan kamu dan di sini Nine of Cups di waktu yang akan datang. Skenarionya mungkin ada wish fulfillment atau um, tadi ya mungkin ada tema-tema Nine of Cups yang agak sulit di sini. Sekarang kamu sudah bisa berproses, sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa gimana dalam kondisi apapun kamu tetap tenang gitu ya. Tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali gitu. Aku melihat skenario itu juga muncul gitu ya dengan si King of Swords sama Nine of Cups di waktu yang akan datang. Selain tadi mungkin ada hal-hal baik, mungkin ada keinginan yang terwujud, hal-hal menyenangkan yang menghangatkan hati yang akan kamu temuin di waktu yang akan datang. Oke, aku rasa sebelum menutup readingnya, terakhir nih, you and your loved one are safe. Kamu dan orang-orang tersayang kamu aman. Ya, aku melihat tadi ya karena juga ada tema tentang keluarga atau orang-orang terdekat kamu, ini sebuah konfirmasi supaya kamu tenang, kamu nggak cemas, kamu nggak overthinking. Mungkin ada tantangan yang kamu hadapin bersama gitu ya dengan keluarga kamu. Ini sebuah konfirmasi. Kamu aman, orang-orang terdekat kamu aman, semua baik-baik aja. Itu ya, semua akan baik-baik aja. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.